Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Farmasi Surabaya akan observasi di Apotik Cindika. Perkenalkan, nama saya Naila Imtiaz Maulidia Sarani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Duria Syafi, absen 11. Perkenalkan, nama saya Salsabil Mohibah Syakira, absen 28. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, apakah kami boleh wawancara di apotik ini? Silakan. Kami dari SMK Farmasi Surabaya. Perkenalkan, saya Naila. Saya Syafi. Saya Salsabil. Kami izin bertanya ya Bu. Permisi, ini dengan Ibu siapa? Bu Yuwana Rika, Ibu di sini bekerjanya sebagai apa? sebagai apoteker penanggung jawab sama sebagai pemilik apotek. Apa saja tugas di bidang ini sebagai seorang apoteker? Sebagai seorang apoteker itu juga memastikan ketersediaan obat, mutu, selain order, pelayanan ke masyarakat, juga memonitor efek samping obat, terus memastikan expired obat itu aman. Nanti biar tidak bahaya ya, ada pemusnahan obat bagi yang tidak cover kayak gitu atau yang nggak laku, sama ketersediaan stok obatnya harus aman. Banyak sih sebenarnya ya. Iya. Jadi, apakah di apotek ini memerlukan syarat pendidikan agar bisa berkarir dalam pekerjaan ini? Lalu, kompetisi wajib apa yang perlu dimiliki? Syarat pendidikan kalau untuk penanggung jawab apoteker harus S1 sama lulus profesi ya. Nah, terus ditambah dengan bagian asisten itu minimal dari D3 atau dari S1. Terus kompetensinya ya harus menguasai bidang obat-obatan, mulai dari peracikan, terus ini komposisi obat, pelayanan, konsultasi gitu ya. Dan kebutuhan yang apa di masyarakat, setidaknya kita bisa melayani. Selanjutnya, jika begitu, apakah harus ada skill penunjang untuk memperbesar peluang karir di bidang ini? Skillnya juga harus bisa bidang di luar farmasi ya, harus bisa belajar tentang komunikasi, tentang ekonomi, ilmu bisnis, gitu ya. Terus tentang pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Jadi update ilmu tentang misalnya obat ini lebih ke berita terbarunya apa, misalnya paracetamol atau neuralgin itu update-nya apa. Misalnya ada sekarang lah yang terbaru ini ya, neuralgin sekarang sudah nggak ada komposisi vitamin yang dikurangi. Nah itu efek sampingnya apa, kelebihannya apa, kita harus menguasai itu. Kira-kira persiapan apa yang perlu Ibu siapkan sejak dini agar bisa berkarir dalam bidang ini? Persiapan pertama pasti persiapan mental. Kita siap nggak mau melayani masyarakat dengan ilmu yang kita punya. Pastinya kan kita punya basic farmasi ya, atau farmasi. Setelah kita mantap persiapan mental, yang kedua persiapan dana, kayak gitu. Nanti disiapkan dananya ada enggak, tempatnya di mana, terus lokasinya di mana, masyarakatnya gimana, itu kita harus pelajari sebelumnya. Di daerah sini ada apotek enggak? Kalau belum ada, waktu itu juga masih belum banyak. Dan itu setelah lokasi ada, kita mulai benahi dengan persiapan fisik ya, etalase kayak gitu. Setelah ada persiapan obat-obatan, kita mulai dari
kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalnya kita kelompokkan obat KB, obat flu, obat ini ya. Kita kelompokkan dikit-dikit, yang penting ada dulu. Obat yang utama sama obat tambahan, obat vitamin, terus obat ibu, kayak gitu. Nanti kita siapkan tuh. Nanti untuk ke selanjutnya, kita bisa menghubungi distributor, sales untuk menambah kebutuhan stok. Yang paling penting itu mental apa kayak apoteknya, lokasinya gitu. Kira-kira yang paling penting apa? Yang paling penting persiapan. Kalau saya ya mental dulu, kalau nggak berani ya mana bisa memulai. Itu loh. Kalau kita masih takut ya harus ada istilah kemantapan hati dulu ya. Kemantapan hati kita buka, baru nanti persiapan yang fisik gitu loh. Karena kan ada kalau buka apotek itu pasti ada syarat-syarat tertentu yang disyaratkan dari dinas kesehatan ya. Ya itu yang harus kita lakukan step by step. Kalau dari segi pribadi, personal, itu kemantapan hati sama persiapan ilmu kita. Kalau enggak kan syaratnya harus S1 apoteker. Selain itu, bagaimana langkah-langkah Ibu agar dapat berkarir dalam pekerjaan tersebut? Langkah-langkah awal apa langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah sebelumnya. Langkah-langkah sebelumnya ya, jadi ketika buka apotek, pertama-tama yang dilakukan adalah mengurus perizinan dengan segala persyaratannya. Kalau surat-suratnya sudah datang, sudah ada, kita baru memenuhi apotek, kebutuhan-kebutuhan apotek. Untuk awal-awal mungkin karena belum banyak ya kebutuhannya, kita catat aja apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Nanti step by step kita orderkan. Lama-lama kan apotek juga akan nambah-nambah stok, nambah variannya, nambah itemnya, kayak gitu. Jadi nanti kan makin luas, diharapkan juga jauh. Bu, kira-kira kalau misal perizinan kayak gitu tuh ngurusnya lama nggak sih? Tergantung ini ya, apa pemenuhan persyaratan. Jadi kalau syarat-syaratnya sudah siap, dia kan langsung upload langsung ACC juga cepat. Kalau masih ada ini kurang, ya itu masih akan lebih lama. Kalau dukungan keluarga itu sangat berpengaruh nggak buat karirnya Ibu, buat apotek ini kira-kira sangat berpengaruh? Dukungan keluarga itu menjadi hal utama. Kita kerja itu itu sangat membantu sekali, menjadi semangat bagi apalagi kita apotekernya dengan ibu ya, jadinya menjadi support bagi karir kita. Jadi kalau suami, anak-anak mendukung, itu kita juga kerjanya tenang, nyaman. Diharapkan makin berkembang, karir kita makin berkembang karena kita juga belajar ada orang-orang. Kalau kita dari dukungan keluarga udah nggak tenang, kita nggak bisa grow up ya, nggak bisa berkembang. Namanya itu nggak enak, pasti kita kerja teman, kita bisa fokus apa yang harus kita kerjakan. Berikutnya, menurut pengalaman Ibu, bagaimana dengan tantangan yang mungkin terjadi saat berkarir pada bidang ini? Lalu, bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut? Tantangannya itu kalau di sini ya, itu apotek yang terlalu dekat. Ya, itu salah satu tantangan. Karena kalau terlalu dekat ya akan masuknya ke omset ya, pengaruhnya ke omset. Omsetnya juga nggak. Terus kedua, tantangan kedua, apotekernya nggak dikenal. Orang datang itu ke apotek dikiranya yang jaga apotek, kok di sini apotek ya. Jadi orang kalau dijelaskan misalnya obat A ini nggak ada diganti obat B, masyarakat masih tahu.
Tapi karena saya ini obat ini penuhi. Terus saya beli di sini itu di lingkungan kamu, jadi daya belinya itu kecil, itu akan ya mengurangi omset. Daya belinya kecil, belinya paling ya 1.000, 2.000, 5.000. Yang harus dilakukan apa? Banyak promo gitu, atau bembreng ya, misalnya oh ini ada promo misalnya diskon ini 3 bonus kotak makan. Terus kalau ada customer kesini yang ragu-ragu akan kok ada dikasih obat B, kita harus kasih informasi yang jelas. Nanti customernya itu, nah meskipun obatnya B, di sana ada, tapi yang bilang B terus kalau apotek yang jarak dekat-dekat gini ya kita harus kompetitif ya harga itu, yang masih harganya pada banget ya, tapi meskipun selisih 100 rupiah itu mungkin bisa menarik customer ya. Terus keramahan dalam melayani. Ibu kan sudah sangat berpengalaman nih. Nah, saya boleh tanya nggak kira-kira tips biar memperbesar peluang di pekerjaan ini itu gimana caranya dan apa? Kalau memperbesar peluang itu kita pasti akan menambah item ya, produk kayak apa, oh ini pilihannya macam-macam, oh di sana itu lengkap, kita juga kalau customer gitu, customer senang kan, varian banyak, terus pelayanan itu tadi, terus mungkin nantinya ditambah kenyamanan, memang di sini belum ya. Tambah kenyamanan itu maksudnya kayak ada AC, ada fitur-fitur lainnya, mungkin ada minimarketnya di depan meskipun kecil gitu. Orang kalau pasiennya menunggu terus sama ada fitur-fiturnya kan mereka nyaman. Mungkin ada TV, ada musik. Kalau saat ini memang belum memungkinkan untuk menambah fitur-fitur yang seperti itu. Paling kita ya hanya menambah varian. Berarti yang paling penting itu adalah customernya ya, Bu. Menarik customer membeli di sini menjadi pelanggan setia. Jadi dua-duanya penting. Customer tanpa ada pelayanan mereka juga akan nggak obat, nggak ada ini, mereka pasti akan pergi. Dan kalau kita nggak ada customer juga nggak ada apa-apanya, karena apotek juga nggak laku, nggak apa ya. Ya sudahlah, nggak ada yang beli, gimana, lama-lama juga pasti mending beli di sana, meskipun berisi pikir ini lebih murah loh, lama. Dua-duanya penting bisa yang kliknya itu customernya datang menyediakan yang dibutuhkan harga yang sesuai lah, customernya juga puas kayak gitu. Kalau lebih mahal atau nggak ada obatnya juga mengecewakan, jadi meminimalkan hal-hal seperti rame gitu. Kalau menurut saya pribadi sih ini ditambah ya, ini harus didukung ya, dari kita sendiri harus mendukung dengan misalnya ya di post ke IG, ke ya sekarang musimnya kan gitu ya, Facebook kayak gitu, terus bikin promo-promo di TikTok, itu kalau ngikuti perkembangan zaman sekarang. Terus ditambah lagi dengan layanan-layanan yang digitalisasi, karena sekarang yang paling besar itu yang harus dilakukan untuk jadi meskipun customer itu tidak datang ke apotek, setidaknya ada customer online gitu. Shopee apa untuk produk-produk tertentu loh ya, tidak semua obat bisa dijual di layanan online. Jadi itu yang untuk menaikkan
penjualan produk lain yang manual tadi ya, sesuai keramahan, ketersediaan obat. Sekarang ini yang terbaru adalah penjualan. Kalau boleh tahu, sejak kapan apotek ini berdiri dan motivasi ibu untuk membuka apotek tersebut apa? Apotek ini buka 4 Oktober 2010. Motivasinya saya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar sini. Itu ilmu saya guna. Apotek ini juga guna untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Terus untuk ekonomi keluarga, saya sendiri bisa produktif untuk memberi income bagi keluarga. Ibu kan niatnya sudah sangat baik nih. Nah, kira-kira gimana sih respon masyarakat waktu tahu ibu buka apotek di sini? Untuk awal-awalnya orang kan juga berkenal, oh pokoknya gitu. Lama-lama orang juga tahu ya, lagi sering datang konsultasi gitu. Itu masyarakat sini seneng, loh sekarang nggak ada apotek, bisa dekat, bisa kita beli obat itu nggak jauh-jauh kayak. Jadi kehadiran kami apotek itu diterima oleh masyarakat. Masyarakat juga tambah kenal, apoteker tambah kenal. Awal-awalnya apoteker itu nggak dikenal karena apotek yang dulu-dulu kan yang coba. Nah, itu ya. Sekarang orang konsultasi mbaknya apotekernya ya. Jadi orang lebih semangat, lebih animunya itu lebih semangat untuk tanya obat, bagaimana minum obat ini reaksinya apa. Meskipun kadang itu belinya di tempat lain, konsultasinya ke sini, berarti kan diterima. Selanjutnya, pada saat pandemi, apakah apotek ini tetap beroperasi? Jika iya, apakah terjadi penurunan jumlah pelanggan yang datang? Jadi pandemi itu memang sesuatu hal yang baru, yang luar biasa juga ya. Kalau awal-awalan pandemi datang, pastinya apotek itu bisa dibuka. Di apotek luar biasa itu, diserbunya itu sampai kita kewalahan kali. Tapi setelah pandemi berlalu, semua vaksin tadi dari segi ekonomi memang cukup, tetap ada penurunan karena orang juga butuh masker ya, meskipun sekarang masih ada yang pakai ya, sanitizer ya. Terus yang jelas itu dia baru karena gelombang ekonomi itu sedang melanda dunia ya. Saat yang bisa dibilang tersiar itu berkurang. Jadi kita para pelaku usaha ini terpengaruh. Kita tetap melayani itu ya kurang. Dan hati kita istilahnya kita tetap pengen melayani masyarakat. Apa yang dibutuhkan, apa yang kita bisa, kita tetap optimalkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apoteknya semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan ibunya semoga sehat selalu untuk ibu dan keluarga. Terima kasih. Senang sekali adik-adik mau belajar di sini. Semoga ilmu ini bisa dan menjadi semangat untuk terus belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.